Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah malikul mulk wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. الصادق وعد النبي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح المؤمنين والخاتم لما سبق نصر الحق بالأقوال الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه وقدره ومن داره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد saya muliakan jawabati para bapak ibu jamaah sekalian. Alhamdulillah bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat sehat walafiat dan segala yang dari Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga segala ibadah dan diterima oleh Allah dan semoga diri kita dimuliakan Allah dunia kita akhirat kita. Moga-moga oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang akan besar-besar kita, besar-besar orang tua kita, besar daripada keluarga kita, besar dari saudara kita, besar daripada tetangga kita, teman kita, besar daripada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam minal mu'minin wal mu'minat. Moga-moga Allah SWT jadikan anak kita soleh-soleh, taat bagi muslimnya, bakti bagi kedua orang tuanya maupun kedua orang tua akhiratnya juga pada suatu waktu kita dibangun oleh Allah dan husnul khatimah. Ala hadhihi ya wa'ala wa salatu wassalamu ala الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبي الله لديني حسبي الله لما أهمني حسبي الله لمن بغى علي حسبي الله لمن حسدني حسبي الله لمن كادني بالسوء حسبي الله عند الموت حسبي الله عند السؤال في القبر حسبي الله عند الميزان حسبي الله عند الصراط حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه أنيب. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبأمه وعد علينا ببركاته في الدارين آمين. وإذا وجد بالمبيء عيب موجود قبل القبض تنقص به القيمة وبالعين ناقصا يفوت به ضرب صحيح وكان الغالب في جنس ذلك المبيء عدم ذلك العين كزنا رقيق وسرقته وإباقه. وللمشتري رده أي المبيء ولا يجوز بيع الثمرة المنفردة عن الشجرة
mutlaqan ay an syartil qat'i illa ba'da wudu'in aw dhuhuri sholatiha wa huwa fima la yatalawwal intihau haliha ila ghayri shudu minha ghaliban ka'alawati qasbin wa humudati rumanin wa binitinin wa fima yatalawwal ay ya'khudha fi umratin aw sawadin aw sufratin kalilab wal idasi wal bakhti. Melanjutkan daripada khiyar, ya, salah jual beli boleh adakan sebuah khiyar, ya, sebagai bentuk daripada, ya, antara penjual dan pembeli biar memiliki kemantapan, keteguhan untuk meneruskan jual beli atau membatalkannya, dan untuk mencegah adanya ketidakpuasan atau agar tidak terjadi salah satu pihak ini menyesal atau merasa dirugikan. Makanya perlu adanya khiyar. Nah, yang ketiga dinamakan khiyar aib. Wa idza wujida, dan ketika didapati bil mabi'i pada barang yang diperjualbelikan aibun, suatu aib, suatu cacat, ya, mawjudun yang ada qoblal qabdi, sebelum menerima, tangkusu yang bisa berkurang bihi sebab aib cacatnya barang ini tadi, al qimatu suatu harga, awil ainu atau barang itu naqoson dengan kekurangan yakutu yang bisa menghilangkan bihi sebab aib, ya, atas sebab kekurangan itu juga boleh. Gordun suatu tujuan sahihun yang benar. Wakana, dan ada al-ghalibu pada umumnya fi jinsi dhanikal mabi, pada jenisnya barang yang diperjualbelikan tersebut, ada mudhalikal aibi, itu tidak adanya sebuah cacat. Kazina rokikin, seperti zinanya seorang budak, wasari kotihi, dan mencurinya rokik, wa ibakihi, dan suka minggatnya, suka kaburnya rokik. Jadi yang ketiga adalah khiyar aib. Ketika pada barang yang diperjualbelikan itu terdapat sebuah cacat, yang cacatnya barang ini sudah ada sebelum terjadinya akad atau sebelum barang itu diterima, dengan catatan cacat itu yang bisa mengurangi, sebab cacat yang ada di barang itu harga atau kondisi daripada barang tersebut itu bisa kurang, ya. Harganya bisa kurang, ya, atau benda yang ada cacatnya tadi menyebabkan hilangnya sebuah kemanfaatan dari benda tersebut secara benar. Tujuan daripada membeli barang tersebut itu bisa hilang, ya. Nah, wakana al-ghalibu, ya, dan pada dasarnya atau kebiasaannya pada barang itu tidak terjadi sebuah cacat yang demikian ini. Di sini dicontohkan seperti budak yang suka berzina, atau budak yang suka mencuri, atau budak yang suka kabur. Ini contohnya budak, ya. Jadi zaman dahulu, ya, itu kan ada boleh jual beli budak. Seumpamanya si A ini beli seorang budak. Nah, pada umumnya kan budak ini kan, ya, belum suka zina, ya, tidak suka mencuri, tidak suka bepergian, tidak suka itu kabur, ya, suka kabur. Kok si A ini beli budak sama si B sama, ya, atau orang yang si A beli budak sama si B. Setelah berhari-hari, ya, di rumahnya, kok duit ini kok seumpamanya kok suka hilang, seumpamanya biasanya kok enggak, ya, kemudian diketahui kok yang nyuri kok si budak ini seumpamanya, ya, maka budak ini karena ada aib mulai dari sebelum menerima barang atau budak tersebut, dan si penjual tidak menjelaskan cacatnya terlebih dahulu, ya.
tanpa dijelaskan, maukah kamu beli budakku ini, tapi budakku suka mencuri, suka zina, suka kabur, mau enggak, tanpa dijelaskan. Ya. Pada umumnya budak ini kan tidak memiliki sifat-sifat yang semacam ini, ya, tanpa dijelaskan, dibeli beberapa hari di rumahnya, uang suka hilang, sama suruh jualan, kok biasanya dapat sekian, barangnya juga habisnya sama, tapi kok duitnya cuma sekian, seumpamanya. Diketahui kok ternyata si budak ini yang suka mengambil untuk mencuri, atau budaknya suka kabur tidak jelas, nah, atau malah suka zina, ya. Budak ini suka zina seumpamanya, berzina, maka si pembeli boleh, ya, budaknya tadi terus dipegang, diantar penjual tadi, ini kayak apa budak yang kamu jual pada saya ini tuh, sifatnya kok malah begini. Nah itu boleh, karena adanya sebuah aib, cacat, kekurangan pada si budak itu, yang mana cacatnya ini bisa mengurangi daripada harganya mestinya, ya, atau bisa mengurangi daripada kondisi kemanfaatan, tujuan pemanfaatan daripada beli barang tersebut. Mestinya saya beli budak ini ya biar kerja saya itu ringan, saya suruh jaga toko, biar kerja saya ringan, dia bisa gantikan di toko seumpamanya. Nah ini kok malah suka mencuri, malah diambil duitnya. Berarti kan tujuan daripada itu membeli budak ini, memanfaatkan budak ini hilang tujuan awalnya. Yang benar ini boleh dikembalikan. Atau seumpamanya tidak budak banyak, seumpamanya kita beli HP, ya, beli HP pesan seumpamanya, ya, dikirim, ya, HP-nya kok semuanya LCD-nya dipecah, ya, pada umumnya kan LCD ini tidak pecah, kok sampai kita buka loh, kok pecah, maka kita ngomong sama penjual kayak apa ini, LCD-nya pecah, kalau semacam ini ya harganya pasti kurang, biasanya 2 juta, mungkin LCD-nya pecah, mungkin jadi 1,5 juta atau apa. Nah boleh kita kembalikan, ya, karena adanya cacat, ya, adanya cacat. Atau seumpamanya sampai beli motor, seumpamanya beli motor, ya, di motor di dealer seumpamanya baru sudah sampai, ya, dikirim. Sekarang kan enak ya, kadang-kadang apa bisa online ya, biar beli motor ya, terus kirim aja, beli online aja, Scoopy seumpamanya. Pada umumnya kalau yang dari dealer itu kan masih mulus ya semuanya, ya, aman lah dipakai. Dikirim sampai di rumah, loh, ini kok peleknya kok bengkong. Nah, bengkong berarti kan tujuan dari pemanfaatan membeli barang ini akan ada pula terganggu, hilang tujuannya. Kalau bengkong dipakai ya tentunya tidak enak. Maka ini boleh dikembalikan. Kenapa? Karena adanya sebuah aib, sebuah cacat, atau barang-barang yang lainnya seumpamanya, ya. Ini seumpamanya beli baju online seumpamanya sudah sesuai dengan sifat-sifatnya, ya, ketika sampai rumah diperiksa, loh, kok robek, wah ini robek, ini kalau pas maka mohon maaf robeknya pas di pantat lagi celananya, wah wis ini wis kembalikan Bu, boleh, tidak apa-apa, mohon maaf ini celananya robek, ini robeknya maka pas di bagian belakang lagi semuanya, nah dikembalikan Bu, boleh, karena apa, ada suatu cacat, yang mana cacat itu menyebabkan harga dari barang itu menjadi berkurang, atau bahkan barang tersebut pemanfaatannya dari tujuan membelinya itu hilang, jadi boleh dikembalikan. Ini namanya khiyar aib, ya, atau khiyar naqs, ya, khiyar aib, ya, boleh, ya, ini boleh dikembalikan. Nah, dan yang demikian itu, kasus yang demikian ini, faril mustari, maka itu bagi seorang pembeli, radduhu, boleh mengembalikannya, ay al-mabi'u, barang yang dibelinya, barang yang dibelinya, yang dijual belikan boleh dikembalikan, boleh. Nah, faril mustari ini boleh mengembalikannya, pembelinya boleh. Kalau tidak dikembalikan bagaimana? Seumpamanya,
Ya boleh juga, ya. Oh, boleh. Enggak apa-apa sudah, robek sedikit aja terus ikhlas saya. Boleh, enggak apa-apa. Ya. Seumpamanya, wah LCD-nya ini sampai rumah ini rusak ini kayaknya. Ini apa namanya anti goresnya kok rusak juga ini. Kayak apa? Ini nilainya berarti kurang. Ya sudah, seumpamanya karena itu memang LCD-nya pecah atau layar anti goresnya itu kok rusak seumpamanya. Wes harganya tak potong lagi, tak kembalikan duitnya, boleh, boleh. Tidak dikembalikan, Bu. Boleh. Atau bahkan pembelinya ini kok kurang bagus, wes enggak apa-apa sudah. Kok anti gores saja kok yang lecet, yang harus tidak apa-apa. Nanti diganti lagi di seumpamanya. Tidak masalah. Tapi jika pembeli ini mau mengembalikan barang yang dibelinya karena adanya sebuah cacat yang demikian tadi, maka itu diperbolehkan, dibenarkan secara syariah. Ya, ini. Wala yajuzu dan tidak diperbolehkan. Ini sekarang jual beli buah-buahan, ya, atau hasil bumi. Wala yajuzu dan tidak diperbolehkan bai'ut tamrati menjual buah-buahan al-munfaridati yang berpisah anis syajarati dari pohonnya mutlakon secara mutlak ayat sabtil qati, yakni tanpa adanya syarat memotong atau memetiknya. Nah, secara mutlak ya tidak boleh menjual buah-buahan yang masih ada di pohonnya. Yang dijual ini buahnya aja. Ini tidak boleh tanpa adanya syarat memetik atau memotong pohonnya, kecuali illa ba'da buduwi, kecuali setelah nampak aibuhuri sholatiha, yakni terlihat nampak daripada bagusnya samroh, bagusnya buah-buahan ini, yakni kecuali buah-buahan yang masih di pohon tadi itu kok sudah nampak untuk layak dipanen, nah, layak dikonsumsi, ya itu ya boleh, ya boleh. Kalau belum layak, ya belum nampak buah ini bagus bisa dipanen, nanti bisa dikonsumsi, masih kentil-kentil lah ibaratnya, ya itu maka tidak diperbolehkan kalau hanya dijual buahnya saja tanpa apa namanya syarat dipetik langsung atau dipotong pohonnya, tidak diperbolehkan. Tapi kalau sudah buah yang ada di pohon tadi kok nampak bagusnya buah itu, atau buah ini wah sebentar lagi panen ini sudah bisa layak dikonsumsi seumpamanya pada umumnya, nah itu diperbolehkan dijual hanya buahnya saja, itu boleh kalau sudah nampak bagusnya buah-buahan tersebut atau sekiranya buah tersebut sudah layak untuk dikonsumsi. Wahwa adapun ba'da buduwi sholatiha, kriteria buah itu kok sudah nampak jelas kebaikannya, layak untuk dikonsumsi, fima di dalam buah-buahan layak talawwanu yang tidak berubah warnanya, intiha uhaliha pada masa sampai masanya, ya sampai akhir daripada kondisi buah-buahan tersebut, ilama yuksatu sampai pada sesuatu hal yang itu tuju yang dimaksud, minha daripada thamar ghaliban pada umumnya. Maksudnya, okay, apa maksud daripada setelah buah-buahan itu nampak jelas baiknya, sudah layak untuk dikonsumsi, yakni ada dua kriteria. Satu, ada buah-buahan itu yang sampai layak untuk dikonsumsi itu warnanya tidak berubah, antara masih muda belum nampak baik atau belum nampak layak dikonsumsi dengan sudah dikonsumsi, itu buah-buahan tersebut warnanya tidak berubah. Seperti apa di sini dicontohkan? Kahalawati kosbin, seperti manisnya tebu. Nah, tebu itu kan mulai dari kecil sampai besar sama warnanya, tidak berubah. Tapi kalau mangga kan berubah, ya, hijau jadi kuning, ya, pisang hijau jadi kuning, pepaya hijau jadi kuning,
berubah. Nah kalau tebu itu kan nggak berubah ya. Kalau tebu yang hitam tuh sampai tua ya hitam. Cuma bisa kelihatan nampak bagusnya itu dari segi rasa. Oh kok sudah manis ini. Oh berarti ini sudah layak untuk dikonsumsi. Ya. Nah seperti itu ya. Seperti manisnya tebu. Wahmudati rumanin dan masangnya buah delima. Nah buah delima itu ya, yang delima merah mulai dari kecil sampai tua ya merah warnanya, tidak berubah warnanya. Atau yang kuning ya sampai tua juga kuning, yang berubah cuma rasanya saja. Walinitinin dan juga lembeknya buah tin. Nah buah tin itu kalau sudah layak untuk dikonsumsi, sudah nyata buah itu bagus, bisa dimanfaatkan, itu kalau buahnya kulitnya sudah lembek. Kalau warnanya juga sama, tidak berubah, hanya bisa lembek atau mudahnya. Ya, ini. Mangga itu sama juga ya. Mangga itu juga ada yang tetap hijau ya. Kayak mangga gado, mana gitu kan ya sama ya warnanya ya. Tidak berubah ya. Tapi juga ada yang berubah ya. Kalau mangga golek itu ya hijau berubah jadi kuning. Ya, berarti kalau mangga ini enggak, cuma rata-rata kuning, rata-rata berubah menjadi kuning. Ya. Nah wafima yatalawanu, wafima dan di dalam buah-buahan yatalawanu yang menjadi berubah warnanya, khuda sekiranya dengan menjadi fi humratin menjadi manis apa merah, au sawadin atau hitam, au sufratin atau menjadi kuning. Kal inabi seperti anggur. Nah anggur itu kan ya lama-lama menjadi berubah warnanya jadi hitam. Wal ijazi dan buah juwet, wal balfi dan buah kurma yang masih muda ya itu kan hijau. Dan nanti kalau Anda sudah berubah menjadi kuning-kuningan atau menjadi kemerah-merahan, kecoklatan ya. Nah itu yang apa namanya itu sekiranya kok buah itu sudah berubah warna mendekati layak dikonsumsi, nah itu tidak apa-apa, hanya dijual buahnya saja tanpa dengan pohonnya, dan juga tidak harus langsung untuk dipetik, boleh ya. Pisang seumpamanya, mohon maaf kan yang asalnya hijau, kalau masak biasanya sudah mulai berubah kuning. Ini sudah mulai kuning-kuningan sebenarnya. Ini berarti sudah layak pasti jadinya seumpamanya ya. Atau yang apa tadi itu pepaya tadi itu ya, pepaya atau rambutan. Rambutan kalau masih muda kan hijau ya. Hijau kalau sudah mendekati matang, masak, layak dikonsumsi, itu kan berubah menjadi merah seumpamanya. Ya. Kalau durian ya sama juga mungkin. Ada yang berubah agak kekuningan, ada yang tetap hijau. Ya. Nah itu artinya menunjukkan buah itu sudah layak untuk dikonsumsi atau buah itu nampak sudah bagusnya. Nah itu diperbolehkan. Ya, ini. Nah kemudian amma qabla buduwis sholahi. Adapun sebelum nampak bagusnya atau layaknya dikonsumsi, fala yasihu maka tidak sah bai'uha menjualnya mutlakon secara mutlak. La min sahibis syajarati, tidak dari orang yang memiliki pohon, wala min ghairihi dan juga tidak selain yang memiliki pohon. Ya. Intinya fala yasihu bai'uha mutlakon. Kalau buah-buahan itu ya belum nampak layaknya dikonsumsi atau belum nampak bagusnya ini sudah jadi buah ini ya, tinggal nunggu beberapa hari aja mungkin sudah panen, belum seperti itu nampaknya ya, maka tidak boleh dijualnya secara mutlak ya. Tidak boleh dijual ya, illa bisartil qat'i, kecuali dengan syarat langsung diunduh, dipanen atau dipotong pohonnya itu boleh ya. Buah-buahan ini belum layak seumpamanya untuk dipanen apa dikonsumsi, belum nampak bagusnya, tapi ketika dijual itu langsung dipotong
Seumpamanya sampai punya pohon mangga, masih kecil-kecil, belum jelas ini nanti apa namanya itu bisa layak dikonsumsi apa enggak, belum jelas bagusnya. Tapi pohonnya langsung sampean tebang. Nah ini siapa yang mau beli seumpamanya? Ini buah manggaku ini saya tebang pohonnya, kondisinya juga seperti ini, semuanya mau beli siapa? Monggo. Nah itu boleh. Kalau langsung dipetik atau langsung dipotong. Nah, boleh. Karena berarti dia menjualnya sesuai dengan apa yang ada. Mungkin digunakan sayur atau apa ya kan? Atau mungkin apa namanya itu pepaya ya. Pepaya kan ada yang masih muda, diambili ya, diambili semuanya ya, diambili. Kemudian dijual. Boleh enggak? Ya. Ini saya mau jual pepaya begitu. Oh, itu masih muda. Ya, berarti langsung dipetik ya, atau dipotong langsung pohonnya boleh enggak Pak? Ya sudah saya jual apa saya beli, saya biasanya jual yang muda untuk sayur seumpamanya. Nah, atau jagung biasanya ada juga ya yang dijual kadang-kadang malah masih apa itu, kalau orang Jawa bilangnya ngantenan, masih berupa bonggalnya aja belum ada isinya. Kan ada juga yaitu yang digunakan sayur ya, sayur apa namanya itu, capcay kah atau apa ya. Nah, kalau ya, ini langsung saya petik ini, langsung saya tebang. Mau beli nggak? Ya sudah, enggak apa-apa. Nah, boleh, enggak apa-apa. Yang belum nampak jelas dikonsumsi, belum nampak bagusnya buah tersebut, boleh dijual dengan syarat langsung dipetik atau langsung ditebang. Illa bisyartil qat'i. Nah, ya, di situ. Ya. Sama menjarot baik itu sudah terbiasa, ada itu kebiasaan bikot isamurati memotong buah-buahan amla atau tidak diperbolehkan. Nah sekarang beda lagi. Walau putiat dan bila ditebang sajarotun, suatu pohon, alaiha itu atas sajarot samrotun ada buah-buahannya, jaza maka diperbolehkan bayuha menjualnya bila syarti qat'iha apa namanya tanpa syarat untuk memetiknya atau memotongnya. Nah kalau ada pohon sampean tebang, yaitu tadi kayak contoh tadi ya, apa namanya pohon mangga sampean atau pohon pepaya sampean semuanya mau ganti tanaman yang lain, mau diganti duren, mau diganti anggur semuanya, wah kelamaan nunggu ini sepotong aja. Nah pas matanya berbuah banyak tetapi belum layak untuk dikonsumsi, tapi langsung sampean tebang, kemudian buahnya sampean jual, boleh enggak apa ya boleh enggak apa-apa. Itu saya punya kebun apa namanya itu pepaya, tapi belum layak untuk dikonsumsi, belum tua, belum berubah warna, masih hijau-hijau, mau saya potong, mau tebang semuanya. Nah buah-buahnya itu banyak, mau beli kan? Oh enggak apa-apa, saya yang beli, boleh enggak apa-apa, dengan syarat ya apa namanya ditebang langsung atau ya ini boleh ya ini. Wala yajuzu, nah ini beda lagi. Wala yajuz dan tidak diperbolehkan bai'uz zar'i menjual tanaman al-akhdari yang masih hijau fil ardi di bumi. Kalau az-zaro itu tanaman-tanaman yang tidak berpohon. Tapi kalau as-samar, sajar itu tanaman yang punya pohon, ya kayak tadi mangga, durian, ya apa namanya itu pepaya. Tapi kalau az-zaro itu seperti padi, jagung, apa namanya itu kubis, ya wortel atau apa kangkung lah, kangkung atau seladri dan sebagainya, itu namanya az-zaro. Ya. Walayajuzu dan tidak diperbolehkan bai'uz zar'i menjual tanaman al-akhdari yang masih hijau fil ardi di bumi illa bisyarti qat'iha, kecuali dengan syarat memotongnya atau qol'iha atau mencabutnya ya. Nah, ya kayak sayur-sayuran ya, kalau yang masih hijau tidak boleh dijual kecuali dengan syarat langsung dipotong atau langsung dicabut. Boleh ya, tadi kayak kangkung mungkin ya,
Atau padi juga ada yang dijual hijau, dimanfaatkan. Kalau orang dulu itu ada yang memanfaatkan padi untuk emping ya, yang masih hijau itu ya, emping ya namanya. Itu boleh. Ya. Jadi kalau tanaman-tanaman yang di bumi yang masih hijau tidak boleh dijual kecuali dengan syarat langsung ditebang, langsung dipotong atau langsung dicabut. Ya, itu. Nah, boleh. Ya. Kalau masih hijau enggak boleh. Itu saya jual aja namanya. Tapi masih hijau itu masih menunggu itu kan belum nampak jadi apa enggaknya. Seledrika atau sawi ya, kangkung masih hijau, masih belum nampak bagusnya. Tidak boleh kecuali langsung dicabut. Boleh. Ya, ini boleh. Fa'in bi'a dan jika dijual azzaru tanaman ma'al ardi beserta dengan buminya au munfaridan atau sendiri anha daripada ard ba'da istidatil habbi setelah kerasnya biji-bijiannya jaza maka diperbolehkan bila syartin tanpa adanya syarat. Nah, kalau tanaman-tanaman tadi walaupun masih hijau ya, tapi dijual sama buminya, sama tanahnya. Nah, ini diperbolehkan ya. Ini saya punya ladang, ada tanamannya sawi, ada kangkungnya, tapi baru nanam, belum siap panen seumpamanya. Tapi mau saya jual sama ladangnya saya jual sama tanamannya, boleh, diperbolehkan. Ya, karena dijual sama ladangnya. Nah, ladangnya. Atau enggak sama ladangnya, tetapi zaroknya tadi ya, tanamannya tadi itu biji-bijinya sudah keras seperti padi seumpama. Itu kan kelihatan ya yang sudah berisi penuh, yang sebentar lagi panen, yang sudah mulai menguning ya. Itu kan kelihatan. Nah, kalau sudah seperti itu, Bu, boleh dijual tanamannya aja, Bu. Boleh. Belum dipanen. Masih di ladang, masih di sawah, masih sama pohonnya ya. Tapi buahnya apa namanya? Tanamannya tadi ini ya sudah keras, bijinya sudah keras, atau jagung mungkin sudah mendekati kering ya, sudah mendekati kering. Maka ini bila dijual hanya tanamannya saja, maka itu diperbolehkan. Tapi kalau belum nampak jelas dan dijual dengan buminya, maka itu diperbolehkan tanpa adanya syarat. Ya, tanpa adanya syarat. Ini. Mungkin sampai sini dulu. Udah ini tanya. Kalau yang masalah kemarin itu Pak Bu, ya, yang refund itu di dalam kitab hanya diterangkan sebagai ganti kerugian dia susah untuk menjualnya lagi. Maka ini benar-benar tanda koma. Bila tiket itu terjual lagi, berarti dia tidak ada kerugian. Makanya secara mutlak sebenarnya potongan itu tidak diperbolehkan. Boleh sudah disepakati di awal, tapi kata-katanya itu tetap iwadon sebagai ganti, ya, sebagai ganti daripada dia susah untuk menjualnya lagi. Ya, itu. Nah, masalahnya kalau baju dikembalikan dipotong, sebagai kerugiannya dipotong 30.000 semuanya sebagai ini saya juga nyatat atau apa seumpamanya. Tapi nanti terjual lagi seumpamanya. Maka itu masih ditangguhkan, artinya masih dalam tanda koma. Nah, mestinya kalau terjual lagi, yuk potongannya tadi harus dikembalikan lagi mestinya. Ya. Makanya secara awal itu tidak boleh adanya sebuah potongan.